Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Pelatihan. Semoga Sobat Pelatihan selalu dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan saya Nur Aini, Wideiswara Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Kali ini kita akan membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Ini agenda yang akan kita bahas dalam video ini, mulai dari memahami P5RA, menyiapkan kursus madrasah, merencanakan proyek penguatan profil pelajar, melaksanakan sampai dengan mengolah asesmen dan melakukan proyek. Yang pertama kita akan bahas tentang memahami P5RA. Bapak Ibu, Sobat Pelatihan, sebelum kita masuk ke pembahasan memahami P5RA, ada beberapa miskonsepsi yang mungkin selama ini terjadi dalam pelaksanaan P5RA. Yang pertama, P5RA hanya berfokus pada produk dari kegiatan P5 yang berupa material. Yang kedua, menghabiskan banyak biaya yang dibebankan pada orang tua siswa. Yang ketiga, kegiatannya membutuhkan waktu yang banyak sehingga menyita target pembelajaran lainnya. Dan yang keempat, penilaiannya pada produk dari kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Nah ini Bapak Ibu ada regulasi terbaru yaitu KMA nomor 450 tahun 2024. Ada sedikit perbedaan dengan KMA 347 tahun 2022. Yang pertama penyebutan istilah P5 PPRA yang kita gunakan pada KMA 347. Sementara di KMA 450 kita kenal dengan nama P5RA. Yang kedua tentang alokasi waktu. Di KMA 347 20-30% dari JP total intrakurikuler, sementara untuk alokasi waktu yang sekarang ini sudah ditetapkan di setiap struktur, sudah ada Ibu Bapak Sobat Pelatihan semuanya ya. Nah yang ketiga adalah strategi. Kalau di KMA 347 strategi untuk pelaksanaan P5 PPRA itu bisa dilakukan secara kokurikuler tersendiri maupun intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Sementara kalau sekarang ini dilakukan secara kokurikuler atau tersendiri ya. Namun pelaksanaan secara substansi mungkin tidak terlalu banyak perubahan secara teknis, tapi sekali lagi nanti disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan kebijakan di kementerian. Nah, kenapa harus rahmatan lil alamin Sobat Pelatihan? Seperti kita ketahui bahwa Kementerian Agama punya program prioritas yaitu penguatan moderasi beragama, dan rahmatan lil alamin ini adalah salah satu kegiatan untuk penguatan moderasi beragama yang dilakukan di seluruh madrasah di Indonesia. Jadi kita tahu bahwa rahmatan lil alamin itu bertujuan untuk penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama jalan tengah atau wasatiyah dalam membangun harmoni dan kerukunan umat beragama yang pelaksanaannya dilakukan di madrasah seluruh Indonesia. Dan jadi dibangun di madrasah yaitu profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin, yaitu pelajar Indonesia sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila serta bermoderat dalam beragama. Jadi sekali lagi P5 PPRA itu adalah penguatan moderasi beragama di madrasah untuk rahmatan lil alaminnya Sobat Pelatihan. Nah untuk kokurikuler di KMA 450 tahun 2024 bab 4 bahwa untuk P5RA ini dilaksanakan secara kokurikuler. Kita tahu kokurikuler itu adalah kegiatan pembelajaran untuk penguatan dan pengayaan kegiatan intrakurikuler yang substansinya adalah pada penguatan karakter dan kemampuan peserta didik. Jadi ini merupakan kolaboratif ya Sobat Pelatihan, dilakukan lintas disiplin ilmu dalam mengamati, mengeksplorasi dan atau merumuskan solusi terhadap isu-isu atau permasalahan nyata yang relevan bagi peserta didik dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya satuan pendidikan dan peserta didik. Jadi yang Ibu atau Sobat Pelatihan perlu highlight adalah isu-isu atau permasalahan yang nyata yang relevan dengan peserta didik. Nah ini masih sama kita bahasan bahwa dalam kokurikuler ini ada memuat kompetensi, muatan pembelajaran dan beban belajar. Nah ini dirumuskan dalam bentuk ciri-ciri peserta didik, jadi ada 6, mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, bernilai kritis, berkebinekaan global, mandiri dan kreatif. Jadi masing-masing ini nanti akan kita lihat ada alur perkembangannya, ada tema-tema yang telah ditetapkan, juga ada alokasi untuk kegiatan P5 dalam bentuk kokurikuler. Nah di madrasah ini punya kekhususan Sobat Pelatihan bahwa madrasah berkewajiban untuk kegiatan
proyek ini peserta didik bermuatan moderasi beragama. Jadi ada moderasi beragama dengan 4 indikator ya yang nanti kita terapkan dalam implementasi untuk nilai rahmatan lil alaminnya. Mulai dari komitmen kebangsaan, toleransi, terus ada juga anti kekerasan, dan terakhir ini adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Yang kegiatan tersebut menjadi satu kesatuan dalam P5RA. Sobat pelatihan, kita akan lanjut bahas dengan ini yang tadi sudah disampaikan bahwa ada 6 dimensi yang akan kita kuatkan dalam P5 ya. Bahwa kita tahu visi pendidikan Indonesia ini adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian mulai terciptanya pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi ini. Nah tentunya ya kaitannya ini ya mengembangkan potensi pelajar dengan karakter Pancasila yang menjadi manusia beriman bertakwa, berkebinekaan global. Oke. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah ini gambarannya tadi sudah kita sampaikan. Nah semua ini atau 6 dimensi yang ada di dalam P5 kita bisa wujudkan melalui pembiasaan yang ada di madrasah. Mulai dari yang pertama budaya satuan pendidikan. Jadi bagaimana madrasah atau iklim satuan pendidikan dengan kebijakannya, pola interaksinya, komunikasinya itu berlaku di satuan pendidikan dalam rangka penguatan ini Bapak Ibu. Lalu ada di kegiatan intra. Ada kokurikuler ini tentu dengan P5RA-nya tadi dan kegiatan ekstrakurikuler. Ini contoh aja ya Bapak Ibu bahwa di dalam 6 dimensi ada elemen, subelemen dan alur perkembangan yang nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan dari tema proyek yang kita pilih. Ini nilai rahmatan lil alamin, ada 10 nilai rahmatan lil alamin yang bisa kita kembangkan. Bapak Ibu bisa lihat dan ini masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi ada 10 nilai yang Bapak Ibu bisa kembangkan. Nah ini ya, jadi nilai 10 nilai rahmatan lil alamin ini Ibu Bapak ya, pelajar rahmatan lil alamin ini maka akan kita insersikan ada 4 indikator moderasi beragama yang tadi sudah disampaikan. Mulai dari komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif. Ini yang akan kita insersikan di dalam dari 10 nilai yang ada di rahmatan lil alamin. Kita lanjut Ibu Bapak, ini sudah contoh bagaimana pelaksanaan hanya untuk menguatkan bahwa pemilihan tema dalam P5RA ini mengacu pada permasalahan atau fenomena yang kontekstual dengan keseharian peserta didik. Ibu bisa lihat sama ini ya, Bapak Ibu bisa lihat nanti. Nah kita akan bahas tentang prinsip P5RA. Jadi dalam melaksanakan P5RA ada 9 prinsip yang Bapak Ibu bisa terapkan mulai dari holistik, bahwa di sini bergerak dari tema dan merupakan satu kesatuan yang utuh ya Ibu Bapak. Terus juga kontekstual tadi bahwa tema atau permasalahan yang dipilih itu kontekstual atau pembelajaran yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga berpusat pada peserta didik bahwa skenario pembelajaran memberikan ruang peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Eksploratif ini memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengeksplor tadi kemampuannya ya melalui inquiry, baik kegiatannya terstruktur maupun bebas. Kebersamaan ini kolaboratif bahwa pelaksanaan ini harus ada kerjasama antara seluruh warga madrasah. Keberagamaan ini mengakomodir perbedaan, kreativitas, inovasi dan budaya lokal atau kearifan lokal ya dalam bingkai NKRI. Terus ada kemandirian, bahwa ini prakarsanya dari, oleh, dan untuk warga madrasah. Kebermanfaatan harus berdampak untuk peserta didik dan warga madrasah. Dan terakhir religiusitas. Tentu kegiatan ini penguatannya adalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang berdimensi ukhrawi. Kita lanjut Ibu Bapak, ini manfaatnya. Jadi ada manfaat untuk madrasah, ada untuk peserta didik, ya, ini untuk madrasah, peserta didik dan juga untuk pendidik dan ini untuk peserta didik ya. Jadi kalau madrasah tentu kaitannya dengan bagaimana madrasah ini menjadi sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Juga sebagai organisasi yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas. Pendidik tentu memberikan ruang dan waktu untuk mengembangkan potensinya, memperkuat karakter ya, memberikan kesempatan yang luas untuk merancang kegiatan tadi pembelajarannya yang berdampak pada peserta didik, juga mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi. Nah ini peserta didik ya,
Tentu kaitannya dengan memperkuat karakter tadi, profil belajar Pancasila untuk menghadapi tantangan dunia, mengasah inisiatif, mengembangkan keterampilan, sikap pengetahuan, melatih pemecahan masalah ya dengan kegiatan proyek, memperlihatkan tanggung jawabnya karena dia merancang sendiri, terus mengasah daya belajar dan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, kita bagaimana sih menyiapkan ekosistem madrasah Bapak Ibu? Ini bahwa madrasah harus berpikiran terbuka, siap menerima masukan, ya tentu ke arah yang lebih baik, senang mempelajari hal baru Ibu Bapak. Jadi madrasah harus melakukan inovasi, jadi seringkali keterbatasan perkembangan individu karena kita takut memulai sesuatu yang baru. Jadi sekarang kita harus berpikir out of the box, bahkan without box. Nah terus kolaboratif, bahwa sekali lagi proyek ini membutuhkan dukungan semuanya, jadi yang harus dibangun adalah budaya kolaboratif, bukan budaya kompetitif di madrasah. Nah ini masing-masing peran, mulai dari kepala, pendidik memiliki peran untuk menciptakan ekosistem di madrasah. Tadi Bapak Ibu, tentu kepala kaitannya dengan sebagai project leader ya, bagaimana membentuk tim, mendampingi jalannya project, membangun komunikasi, kolaborasi, mengembangkan komunitas, melakukan coaching dan merencanakan, melaksanakan dan merefleksikan. Pendidik tentu kaitannya dengan tadi ya, bagaimana sebagai supervisor, fasilitator, terus juga sebagai pendamping dan juga sebagai moderator. Kita akan lanjut ke peran. Nah ini Kementerian Agama ya, koordinasi dengan madrasah, memberikan dukungan, memastikan hasil asesmen, memastikan keterlibatan dan sinergi, mengawasi apakah proyek sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Ada komite juga, ini tidak lepas ya, peran komite bahwa keberhasilan ini juga ada peran komite bahwa bermitra antara madrasah dengan masyarakat ataupun lembaga terkait sehingga memberikan umpan balik yang membangun demi perbaikan proses dan lain sebagainya. Nah terakhir masyarakat, wali atau mitra Ibu Bapak, tentu ini menjadi sumber belajar yang bermakna bagi peserta didik ya. Ini bermakna bagi peserta didik, membantu menemukan atau mengidentifikasi isu dan masalah, terus memberikan dukungan terhadap pendampingan ya, pelaksanaan proyek, memberikan saran, proses pengerjaan harus sepenuhnya dilakukan oleh peserta didik agar pengalaman belajarnya lebih utuh. Demikian Ibu Bapak untuk dua agenda kita akan lanjutkan ya, kita akan lanjutkan untuk sesi berikutnya, kita akan bahas tentang bagaimana mendesain proyek pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.